Mana ya tempat paling bagus di daerah Pasar Minggu? Tempatnya. Duh. Siswa itu kita ajarkan dengan belajar, tapi metode belajar itu menyenangkan. Ma ra'aituka illa qari'al Qur'an aw tali'al kitab. Alhamdulillahilladzi faddalani ala dzalik. Dari segi kurikulum, kita bisa membuat komposisi yang lebih bagus, yaitu ya 70% kurikulumnya diniyah, 30% umum. Kami juga memiliki sistem untuk meminimalisir kenakalan-kenakalan di remaja ya. Dan insya Allah no bully ya. Dan alhamdulillah bulan kemarin kita dapat medali emas dan medali perak dari panahan ini se-Jabodetabek. Menekankan adab, ilmu, dan iman itu kepada anak didik. Pilihlah pendidikan yang baik, yang menempuh pendidikan salafus soleh seperti Anas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ana nih di acara Rehat Review Usaha Sahabat. Nah teman-teman, sekarang saya tuh lagi di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Pasar Minggu. Saya lagi ingin mencari sekolah TK nih yang bagus dan sesuai dengan rekomendasi, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Di mana ya tempatnya ya? Di mana ya tempat paling bagus di daerah Pasar Minggu? Tempatnya. Duh. Pak ini kali ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang bisa saya bantu? Pak, saya tuh mau mencari TK buat referensi di keluarga mertua saya nih. Tahu nggak Pak tempat TK yang bagus? Umur berapa tahun Pak anaknya? Umurnya 5-6 tahun lah. Ada nggak? Insya Allah ada di sini TKB Pak. TKB? Iya, kalau 6 Apa nama TK-nya? TK Anas Pak. TK Insya Allah udah sunnah. Islam Anas? Ya, udah? Insya Allah udah Bener sunnah. nih, bagus nih. Insya Allah Pak. Boleh masuk kan saya nih? Boleh. Kita diajakin masuk sama Pak. Siapa nama tadi? Pak Jafar. Oh Pak Jafar. Ya. Oke, masuk boleh ya? Silahkan. Di mana Pak tempatnya Pak? Ini Pak. Oh ini? Ya. Oke deh, kita masuk. Nah, ini Masya Allah nih, jadi anak-anak belajar memancing. Wah, pancing. Sambil bermain, sambil juga belajar melatih kesabaran. Nah ini Pada suka nggak nih mancingnya teman-teman? Anak-anak? Suka nggak nih? Ini namanya yang adik siapa nih? Kasyamuan Ansal. Wih, kamu siapa namanya? Zefir Haufan Haza. Zervian Hasan. Coba kamu siapa namanya? Rafka. Rafka, adik Rafka. Emang di sini seru-seru ya. Ini emang diajarin kayak gini, Bang Irfan. ya betul. Jadi melatih kesabaran, juga melatih tanggung jawab ya. Nanti dirapihkan, dimasukkan ikan hasil tangkapannya ke dalam ember gitu. Jadi dia serasa belajar tapi dengan bermain gitu. Tuh ada apa lagi tuh Bang? Ada yang main pasir ya kita Oh, kesana. pasir. Nanti ada yang pasir nih. Wow, kenalan dong. Assalamualaikum. Ini dengan adik siapa namanya nih? Ini dengan adik siapa namanya? Omar. Adik Omar. Oh, adik Omar. Seneng nggak main pasir-pasiran? Seneng. Wah, Masya Allah, pada seneng Bang Irfan. Kamu adik siapa namanya? Khalid. Ini adik siapa namanya? Zafi. Zafi. Seneng nggak main pasir-pasiran? Ya. Pada main pasir-pasiran seperti ini. Ini kenapa nih menurut Antum konsepnya seperti ini Bang? Ya, jadi ya itu tadi siswa itu kita ajarkan dengan belajar, tapi metode belajar itu menyenangkan. Jadi Menyenangkan. happy, enjoy. Enjoy. Jadi serasa tidak di drilling ya. Betul. Seperti itu.
teman-teman, di sini ada lagi ujian menghafal atau surah murojaah. Itu dia, teman-teman. Lihat kami ini. Sekarang kita lagi ada di kelas pelajaran bahasa Arab. Seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ma ra'aituka illa qari'al Qur'an aw tali'al kitab. Alhamdulillahilladzi faddalani ala dhalik. Udkhul ya akhi, ijlisuna. Hayya bina nuraji'u sawiyan isti'dadan lil imtihan. Sahih. Inna kalamaka lahaqqun. Laqad qaruba waqtul imtihan. Wa sayabda'u ba'da usbu'in. Madza turaji'u al-an? Ana al-ana ufaddilu muraja'ata ba'd ad-durus al-muta'alliqah bil lughati al-arabiyyah kan nahwi. Bil munasabah, innani hatta al-an lam afhami mubtada wal khabar. Law samahta hal tastati' an tu'allimani kilayhima ya akhi? Hasanan, sa'u'allimuka hadaini al-mawdu'aini al-an. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di PKBM Sekolah Islam Anas. Pengen tahu, saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu. Nih, antum bagian apa, Pak? Kurikulum, Pak. Kurikulum di sini apa nih, Pak, yang membedakan dengan sekolah-sekolah yang lainnya, Pak? Iya, bedanya kalau di sini sebenarnya sekolah kita sekolah yang sebelum ada kurikulum merdeka, betul, kita sudah merdeka duluan. Apa tuh merdeka? Dari segi kurikulum, kita bisa membuat komposisi yang lebih bagus, yaitu diniyahnya lebih banyak. Oke. Gitu. Jadi 70 sampai 70% kurikulumnya diniyah, 30% umum. Jadi memang di PKBM Anas ini kami memfokuskan ke diniyahnya. Ya, supaya akidah, fikih, akhlak. Yang kedua juga berbasis life skill di sini ya. Guru-guru juga dari lulusan Libya, kemudian juga ada yang dari Madinah, yang dari Mesir. Ini dari Mesir nih, teman-teman. Ini dengan Pak siapa namanya, Pak? Ahwan Al-Farisi. Kenapa Pak ingin mengajar sini? Apa alasan Atom, Pak? Pertama sih lingkungannya, karena kalau kita lingkungannya baik, ya terutama banyak guru-guru senior di sini dan alhamdulillah kita juga bisa menimba ilmu lagi gitu. Teman-temannya baik semuanya, alhamdulillah mereka sudah pada kenal sunnah dan kita juga bisa sharing saling sharing gitu, berbagi ilmu insyaallah. Siapa saja yang ingin ke sini, pertama harus yakin dulu ya, bahwasanya setiap sekolah pasti punya keunggulan masing-masing dan kita juga di sini berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik ya. Siapa saja ingin bergabung dengan kita insyaallah. Jadi harapannya adalah mereka juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita berikan kepada mereka insyaallah. Masya Allah. Kron, Pak. Di bagian beliau bagian kesiswaan dengan Ustadz Faris. Sambil ngobrol dong, Ustadz. Iya, Pak. Gimana? Siswa di sini agak susah diatur atau gampang diatur, Ustadz? Alhamdulillah ya, kalau di sekolah kami sih untuk siswanya termasuk yang mudah ya diatur. Dalam artian kami juga memiliki sistem untuk meminimalisir kenakalan-kenakalan di remaja ya. Di sini kita mengkategorikan ya pelanggaran-pelanggaran dari jenis yang paling ringan, sedang, kemudian berat. Untuk yang sedang itu seperti misalnya keluar dari gedung sekolah saat KBM. Oh, jadi kayak cabut gitu? Ya, tapi di sekitar sini saja begitu. Itu yang sedang. Gitu. Kalau yang ringan ya, misalnya yang ringan tuh ya seperti tidur saat di kelas, itu kita kategorikan sebagai pelanggaran ringan. Ya, anak-anak ya. Anak-anak gitu. ya. Kalau yang berat tuh gimana, Pak? Kalau yang berat seperti merokok. Saya pernah ada ketahuan juga. Alhamdulillah tidak ada. Ya, Masya Allah. Ada kan di sini kan? Insya Allah ya, pada bapak dan ibu sekalian yang ingin menyekolahkan anaknya di sini, kami sangat terbuka ya dan welcome. Insya Allah sekolah kami nyaman ya untuk anak-anak dan untuk orang tua. Kita juga membangun hubungan yang baik dan insya Allah no bully ya. Alhamdulillah untuk bullying sih potensinya kita minimalisir ya. Jadi alhamdulillah tidak terjadi gitu. Syukuran Pak, jazakallahu khairan. Masya Allah. Teman-teman, sekarang saya ingin melihat
Kelas 6 lagi belajar matematika. Seperti apa sih? Yuk kita ke dalam. Assalamualaikum. Waduh. Lagi belajar apa ini? Nah, ternyata di sekolah Islam Anas juga ada matematikanya. Dikirain bahasa Arab semua belajarnya. Wah, ada juga. Nah, teman-teman, kita sekarang akan belajar matematika bersama dengan ini Pak gurunya nih. Dengan Pak siapa Pak namanya Pak? Pak Adi. Pak Adi. Iya. Pak Adi mengajar matematika Kelas 6. kelas 6. Iya. Seperti apa? Kita akan lihat langsung ya Pak Adi ya, Iya. boleh ya? Oke. Oke, yuk teman-teman kita lihat yuk. Kita sekarang itu sudah memasuki babak akhir dari materi kita, yaitu apa? Materi volume bangun ruang. Ya, bangun ruang itu ada banyak jenisnya. Ya, ada yang masih ingat? Coba angkat tangan satu orang. Siapa yang ingat? Bara, satu apa bara? Kerucut. Oke, bener ya. Musa, siapa Musa? Ayo. Apa? Tabung. Oke, udah 2 nih. Masya Allah Pandawa. Apa? Bola. Udah 4. Masih ada yang lain nih. Oke, Genza. Kubus. Masya Allah. Benar ya. Berikutnya. Gavi duluan nih. Gavi. Balok. Oke, masih ada. Saya mau prisma segitiga. Prisma segitiga. Benar. Sekarang kita sudah berada di perpustakaan Sekolah Islam Anas. Sekarang saya ingin menyapa adik-adik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Senang sekali. Selamat dulu dong. Adik Bila kelas berapa? 5. Kelas 5. Hobinya apa nih adik Bila? Membaca buku. Membaca buku teman-teman. Kenapa suka baca buku? Apa dari orang tua? Apa dari kakak? Dari temen? Atau siapa? Kakak. Kamu siapa namanya? Ahmad. Ahmad. Ini Ahmad. Kamu juga suka baca buku? Lumayan suka. Kita ganti sekarang ke tempat sebelahnya ya. Saya ganti dulu ya teman-teman ya. Oke, tos dulu dong. Tos. Assalamualaikum. Wah. Adik Afdan. Kamu kenapa suka baca? Apa alasannya? Ya, karena Hobi. Baca buku apa? baca buku tentang hewan. Hewan. Ya. Hewan apa tuh kayak jerapah, gajah? Ya, hewan kayak ya serangga atau enggak hewan-hewan yang menarik untuk dibaca. Hewan apa yang paling kamu sukai? Hewan yang sejenis reptil gitu. Reptil? Iya. Syukran ya. Ya. Jazakallah khairan. Tuh. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di SD Islam Anas. Saya pengen bertemu dengan kepala sekolahnya. Yuk, pengen tahu nih siapa nih. Ini dia kepala sekolahnya. Pak, dengan Pak siapa namanya Pak? Pak Surya. Pak Surya. Beliau sebagai kepala sekolah ya. Untuk dia. Sudah berapa lama Pak jadi kepala sekolah di SD Islam Anas? Tahun ketiga sekarang. Tahun ketiga? Apa yang antum perasain dari tahun pertama sampai tahun ketiga ini ketika antum menjadi kepala sekolah di sini Pak? Ya, alhamdulillah ya banyak hal baru di sini. Terutama dari kegiatan-kegiatannya di sini. Betul. Insya Allah banyak dan insya Allah hari ini juga kita akan mencoba memperlihatkan salah satu ekskul yang dari kota dia di sini ya. Apa tuh, Pak? Ekskul Panahan. Oh, Panahan. Insya Allah. Dan alhamdulillah Jadi Panahan. bulan kemarin kita dapat medali emas dan medali perak dari Panahan ini se-Jabodetabek. Masya Allah. Alhamdulillah. Se-Jabodetabek. Se-Jabodetabek. Ini setiap hari eskulnya? Eskulnya 1 pekan 1 kali karena Satu banyak pekan eskul. sekali. Selain Panahan ada futsal juga, ada basket juga. Tahun ini kita sudah programnya mulai ke prestasi. Betul. Kalau dulu kan eskul hanya untuk rata-rata ya. Semua eskul itu mengisi kosongan waktu anak-anak Oke. karena memang di sini kan full belajar dari pagi sampai sore. Betul. Dengan 70%-nya pelajaran di Betul. dia. Nah, kegiatan ekskul ini menjadi salah satu sarana buat anak-anak fresh lah gitu dengan kegiatan fisiknya. Kami mengajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di SD Islam Anas. Anak-anak di sini insya Allah kita akan belajar sesuai dengan visi misi kita, melahirkan anak-anak yang memiliki karakter ya, berpendidikan karakter dan berakhlak mulia. Insya Allah di sini pembelajarannya 70%-nya adalah pendidikan diniyah. Pendidikan diniyah, kemudian tetapi kita tidak mengesampingkan pendidikan umum. Oh, umum juga ada? Umum juga ada. Banyak kegiatan-kegiatan yang insya Allah bisa membantu anak-anak di sini untuk lebih meningkatkan minat dan bakatnya. Oh, jadi Bisa bakatnya mengembangkan- dilatih? Iya, betul. Karena di sini juga selain kegiatan ekstrakurikuler ada kegiatan-kegiatan tambahan lainnya. Seperti apa tuh? Seperti misalkan ada kegiatan pasar bocah, ada outing kelas juga. Jadi Ada pasar bocah? betul. Jadi kayak apa tuh acara? Diajarkan entrepreneur dari kecil
kecil. Oh, berjualan? Berjualan, mulai dari belajar membuatnya sampai dengan berjualan. Oh, biar Itu bisa dari mencari kelas uang sendiri ya? dari Betul. kecil. Jadi mereka dilatih gimana cara bisa berjualan, kemudian teknik berjualannya, uangnya ada, mereka hitung sendiri, apakah ada keuntungan atau enggak. Nah itu kita Jadi istilahnya kayak acara market day ya mungkin ya? Betul. Nah, kalau gitu nggak usah ragu ya Pak ya? Langsung aja masukin putra-putrinya ke SD Islam Anas SD ya Pak? Islam Anas, insya Oke, sekarang barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kita sudah banyak ngobrol-ngobrol dengan Antum juga. Nah, terus tadi kira-kira apa lagi yang harus Antum sampaikan biar saya tuh makin yakin saat ingin sekolahkan nanti anak saya ini kalau udah SD dan SMP di sini nih Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari awal ya, TK sana sampai kita ada di sini di SMP dan di SMA, itu pembelajarannya bertingkat, bertahap. Apakah itu terkait dengan pembelajaran akidahnya, fikihnya. Jadi tidak semuanya langsung kita kasih sekaligus, tapi step by step. Iya, oke. Jadi kita di dalam pelajaran ini kita ada namanya pekan bahasa. Nah itu juga ada harinya. Itu misalnya kita hari ini menggunakan bahasa Inggris, maka dari guru, para peserta didik bahasa Inggris semua. Adapun untuk hari bahasa Arab demikian pula seperti itu. Nah, anak-anak juga dimotivasi untuk menggunakan bahasa itu tanpa ada namanya IQOP ya. Mungkin di tempat lain ada namanya IQOP atau hukuman. IQOP itu sanksi? Ya, sanksi ketika dia tidak bisa berbahasa Arab ataupun dia lawan keceplos bahasa selain Arab, dia kena sanksi seperti itu. Tapi di sini tidak ada. Namun alhamdulillah para siswa, para peserta didik berupaya sekali. Betul. Ketika berbahasa Arab, kita dengan pembelajaran bahasa Arab bisa 4 hari dalam sepekan, itu mereka berupaya tanpa ada paksaan. Ya, di sini memang untuk tingkat SMP sendiri 3 sampai 7 juz sesuai dengan kemampuannya. Yang kita tekankan sebenarnya bukan banyaknya yang mereka hafalan, tapi kualitasnya. Mereka misalnya mereka menghafal secara itqan, secara mungkin ya. Dalam pengertian mereka menghafal itu bukan sekedar bisa, tapi benar-benar menguasai itu. Hanya 3 juz saja, tapi benar-benar menguasai itu lebih baik daripada dia hafal 30 juz. Namun hafalannya tidak mungkin seperti itu. Jadi saran kita sih segera mungkin mendaftar, segera mungkin bisa mengunjungi sekolah kita ini. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di Ma'had Quran Anas di belakang saya ini, dan kita akan coba masuk seperti apa para santri belajar. Ayo kita masuk. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di Ma'had Quran Anas di Pasar Minggu bersama adik siapa namanya? Izza Fatih Abdallah. Biasa dipanggil? Izza. Izza, kamu udah menghafal berapa juz nih saat ini? Alhamdulillah sudah 30 juz. 30 juz teman-teman, Masya Allah. Itu berapa lama prosesnya bisa 30 juz? Dulu kira-kira sekitar 2 tahun. 2 tahun. Langsung aja kita tes saat ini ya teman-teman ya. Kita ngacak random ya. Ya, siap. Di juz 24, oke? Siap. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idz ja'ah. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Liyukaffirallahu anhum aswa'alladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia, adik Izza sudah menghafal 30 juz di surat apa tadi namanya? Surat Az-Zumar. Az-Zumar. Dan buat teman-teman bisa dicontoh langsung ke seperti adik Izza. Apa sih tips satu aja deh buat teman-teman di rumah biar bisa menghafal seperti antum? Satu tips aja deh. Apa? Ya, selalu semangat, istiqomah, jangan sampai futur. Jangan sampai futur ya, selalu semangat, istiqomah, dan jangan sampai futur. Oke, Izza, syukran ya. Jazakallahu khairan, semoga bisa langsung dipraktekkan dengan teman-teman langsung di rumah, langsung dicoba di Ma'had Quran Anas. Oke, barakallahu fikum. Yuk.
Teman-teman, sekarang saya sudah berada dengan mudir dari Ma'had Quran Anas. Dengan Ustaz siapa nih, Ustaz? Abdurrahim. Ustaz Abdurrahim. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Abdurrahim sebagai mudir Ma'had Quran Anas. Sudah berapa lama Ustaz jadi mudir, Ustaz? Sejak di Anas ini, jadi sejak tahun 2016. 2016 berarti sudah 7 tahun? 7 tahunan. Masya Allah. Sejak awal kali berdiri. Pertama kali berdiri? Ya. Apa sih, Ustaz, keunggulan atau mungkin yang tidak dimiliki oleh ma'had-ma'had yang lain tapi dimiliki oleh Ma'had Quran Anas, Ustaz? Ada apa bedanya, Ustaz? Silakan. Jadi untuk keunggulan yang pertama, kita dari sisi tempat. Letak. Ya, alhamdulillah. Strategis. Ya, strategis di tengah ibu kota Jakarta, Masya Allah, Jakarta Selatan, tepatnya di Pasar Minggu. Ini kan di tengah kota yang mana Masya Allah sampai dari 2016 sampai sekarang masih bertahan. Ini pertama. Keunggulan yang kedua adalah Ma'had ini fokus kepada tahfidzul Quran. Tahfiz ya? Tahfidzul Quran. Jadi fokusnya tahfidzul Quran 80% untuk Al-Quran, 20% untuk diniyah dan yang lainnya. Selain itu juga kita akan memberikan sanad bagi santri, bagi sanad qiraah, sanad tajwid bagi mereka yang berhak. Insya Allah untuk biaya sangat-sangat terjangkau sekali. Dari alumni yang sudah kita ajarkan, yang sudah kita luluskan dari Ma'had Quran ini, alhamdulillah di sebagian mereka ada yang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Perlu diketahui bahwasanya Ma'had Quran ini setingkat SMP. Setingkat SMP. Berarti bisa ikut ujian persamaan? Ya, dapat ujian paket, ijazah paket, ada ijazah tahfidz, ada sanad kalau memang dia berhak. Dan dapat ijazah pondok. Jadi ijazah pondok itu di dalamnya terdapat kurikulum diniyah dan seperti itu. Masya Allah. Jadi mereka bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi dengan adanya ijazah diniyah, pondok dan paket tersebut. Jadi nggak usah khawatir, jadi dari ujian ini bisa langsung ke SMA ya, Ustaz? Iya, insya Allah. Oke, kalau gitu jadi buat Anda semua langsung aja didaftarkan putra-putri Anda ke Ma'had Quran Anas yang letaknya di Pasar Minggu. Alhamdulillah teman-teman, nggak berasa juga nih kita sudah bersama dengan Pak Rio. Sama dulu Pak, biar lebih afdol. Pak Rio. Pak, Antum di sini sebagai apa? Saya pengurus. Apalagi nih Pak yang ingin Antum sampaikan sehingga nih para penonton di luar sana, minimal warga Jabodetabek ingin mensekolahkan bapak ibunya nih, putra-putrinya di sekolah Islam Anas ini, Pak. Silakan Pak. Alhamdulillah. Sebenarnya kita melihat barakallahu fik atas para pendiri Anas ya, yang sudah mendirikan Anas ini dengan tujuan sangat mulia, Pak. Sangat mulia. Jadi Anas ini didirikan itu pendidikan, fokus pendidikan untuk menekankan adab, ilmu dan iman itu kepada anak didik yang bersekolah di Anas yang mengikuti ajaran-ajaran salafus sholih. Pun dengan implementasinya, Pak. Implementasinya itu diantaranya kita menerapkan akhwat dan ikhwan itu dipisah. Semuanya dipisah. Guru-gurunya akhwat punya sendiri guru, ikhwan punya sendiri guru. Nah, karena kenapa? Di dunia zaman sekarang ini kita lihat menurut penelitian kami di doktoral itu ya, doktoral pendidikan Islam itu sekolah yang hanya mengandalkan ijazah saja itu mulai ditinggalkan. Betul. Mereka mulai melihat itu adalah hasil iman, adab, ilmu anak didik mereka di rumah. Terlihat benar bagaimana peningkatan iman dan adab tersebut. Nah, di sini di Anas ini mulai itu dibentuk dari sekolah hingga terimplementasi di rumah. Plus dengan pendidikan di Anas tersebut juga mengintegrasikan, Pak. Selain dari kita mengambil ilmu-ilmu dari salafus sholih, kita integrasi juga dengan yang konsep dengan teknologi pendidikan. Sampai-sampai sekolah kita itu alhamdulillah itu bisa menginformasikan perkembangan siswanya itu setiap pekan, Pak, ke orang tua. Minggunya ke orang tua. Iya, peningkatannya ini pekan ini, pekan ini dan seterusnya. Berarti mungkin banyak yang ngantri ya, Pak. Maksudnya banyak yang waiting list kalau mau sini ya. Mungkin harus cepat-cepat ya. Jadi buat para Anda semua harus mungkin daftarnya. Kalau mau daftar kapan nih, Pak Rio? Untuk pendaftaran dapat datang langsung. Yang kedua dapat melalui teknologi. Kita udah punya link juga, ketika dibuka itu semua informasi Anas, pendaftaran dan juga metodenya sudah terbuka semua di sana. Atau mau datang juga untuk trial class juga bisa, Pak, kita. Ada juga trial class? Trial class kita ada juga. Class ada, atau kita mau nyicip dulu sekolah. Misal Anda mau nyicip nih sekolah kita gimana, kita kan mau coba-coba ngelihat gini, kita ada juga membuka open house juga, trial class juga kita membuka juga.
Jadi anak bisa merasakan experience dulu kan, oh ternyata menarik ya di sini, enak ya, seneng ya kita gitu. Ternyata muslimin itu hebat ternyata. Kita juga belajar mengembangkan lembaga pendidikan itu kan, kita berdasarkan penelitian yang ada juga, Pak. Penelitian itu dilihat kan ada kan orang yang memisahkan antara agama dengan teknologi. Betul. Agama ini, ilmu ini bisa dipisahkan. Kalau kita tidak, Pak. Campur. Orang tuh harus kokoh semuanya. Imannya harus kokoh. Iya. Adabnya harus kokoh, ilmunya harus kokoh juga. Dikemas dalam suatu kurikulum yang insya Allah sudah terintegrasi dengan baik di sini. Jadi 1 tahun, 2 tahun itu sudah ada semua konsep-konsep yang terukur, Pak. Jadi monitoring itu, perkembangan hasil didik itu bisa kita lihat per pekan, per hari. Bisa terlihat dengan teknologi yang sudah kita buat, dengan kurikulum yang sudah terpadu. Di antaranya kan seperti di NIAH, kita pakai kurikulum Saudi. Saudi kita kerjasama juga dengan sekolah Saudi langsung, Pak. Kita juga kurikulum bahasa Arab misalnya, kita langsung menggunakan kerjasama dengan lembaga bahasa Arab. Dan buku-buku yang sudah teruji seperti ABY misalnya, dan itu implementasi semua. Guru-guru kita juga kan ngambil dari guru-guru yang insya Allah kredibel dalam bidangnya semuanya, seperti itu. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan itu dan umur pendidikan tidak terulang 2 kali. Sehingga jika kita salah mendidik, maka kita dapat salah juga menciptakan generasi bawah kita. Allah menurunkan pendidikan pertama kali kepada nabinya. Dan kita juga sebagai orang tua harus memilih pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Pilihlah pendidikan yang baik, yang menempuh pendidikan salafus soleh seperti Anas ini. Semoga kita dapat bersama membentuk peradaban Islam melalui pendidikan yang baik, Pak. Betul. Insyaallah. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi mungkin buat warga Jabodetabek, Pak. Apalagi sekarang di generasi muda-muda seperti ini ya, apalagi kalau anak muda yang bisa meneruskan di negeri Indonesia, Pak ya. Harus dibentuk tadi katanya Pak Rio, kayak ilmu, adab dan iman harus terbentuk dengan kokoh. Hanya ada di sekolah Islam Anas, langsung aja didaftarkan segera dan jangan ragu-ragu lagi ya, Pak ya. Sekolahnya sangat strategis, tempatnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan ya, Pak ya. Oke, akhir kata saya ada Dokter dan Rio Belvino. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Assalamualaikum. Ya Pak, ada yang saya bisa bantu? Ini kayak aku udah kenal aja sama. Kasih Bapak Antum, Pak. Antum sehari, Pak. Coba pinjam dong. Aduh. Oke, lihat kepala sekolahnya bisa nih. Kepala sekolah SD Islam Anas. Kepala sekolahnya kayaknya. Lihat, kepala sekolahnya lihat. Dijajal nih. Coba kita lihat SD kepala sekolah ini. Siap. Kan? Wih, dapat juga, Masya Allah.